Guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai, masih di Isekai Coffee, like always, and it will be like this, like forever. Di episode kali ini mau ngebahas kegoblokan lagi nih guys. Ini ada kegoblokan di e-commerce ya. Kalau gua nggak salah lihat, kayaknya ini e-commerce-nya adalah Tokopedia. Tapi bukan salah Tokopedia, tapi lebih ke penjual versus pembeli ya. Terus, thank you buat semua teman-teman yang selalu support Isekai. Jangan lupa kalau ada yang mau nyawer di pojok kanan bawah. Oke, jadi biar kita nggak lama-lama lagi, kita langsung bahas kegoblokan minggu ini ya guys. Jadi di Facebook ada postingan nih guys. Postingannya ada lagi nih. Seller melakukan fitnah dan ancam spam COD fiktif. Kronologis, seller tiba-tiba menuduh saya memberikan rating bintang 1 ke tokonya disertai ancaman order COD fiktif. Ternyata semua tuduhan tidak terbukti. Dalam kurung salah sasaran. Bukti screenshot terlampir, tidak terputus. Pemilik toko Muhammad Rifandi and Debbie Rinjani. Nama toko di Topet Action Figure Mart 88. Oke, jadi obrolan kegoblokan kita episode kali ini adalah seputar itu. Nah, sebelum gue ngasih buah pendapat gue nih, gue tetap harus ngebacain dulu ke kalian ya, screen capture dari percakapannya. Alamatmu sudah ada sama kami ya. 1 kali 24 jam bila ulasan negatif tidak dirubah, kami akan balas dengan boom order fiktif COD ke alamat Anda. Selamat datang di Action Figure Mart 88. Terima kasih telah menghubungi kami untuk semua produk yang dapat masuk keranjang belanja atau dapat di checkout, berarti produk ready siap dikirim ya kak. Terus ulasan yang mana ya? Coba screenshot. Nah ternyata ada satu ulasan nih. Dikasih bintang 1 guys. Terus ngomongannya otak dipakai kalau nggak mau rating tokonya rusak ya kirim barang packingnya yang bener supaya barang nggak rusak. Review di toko Anda yang bintang 1-nya semua karena packing tidak sesuai sehingga barang rusak atau karena emang barang yang dikirim dalam keadaan rusak. Karena penjual malah main ngancem mau ngirim-ngirim paket COD ke rumah saya. Ini saya laporin ke Tokopedia sekalian ya tokonya. Jadi kalau mau kirim COD tidak bertanggung jawab. Review ini bisa dijadikan bukti di ranah hukum supaya Anda sebagai penjual tidak berperilaku seenak jidat Anda. Bukti foto. Nah, bukti fotonya adalah ini bukan sih? Oh iya. Kendala kualitas barang bermasalah, kemasan tidak aman. Kenapa tidak ajukan komplain dan konfirmasi dulu, tapi langsung merusak rating toko dengan memberikan ulasan negatif dan bintang 1? Tunggu pembalasan dari kami, akan kami kirim order COD terus-menerus ke alamat Anda sampai ulasan dan rating kami dirubah. Goblok banget minta ampun, asli. Ini pemilik toko ya, atau admin tokonya ini goblok banget ya, goblok. Itu kan cerita lengkapnya ya. Terus ini dari grup terpisah. Jadi waktu kasus ini terjadi, ramelah diomongin di grup nih, di grup gua di Isekai Alumni ya gitu. Nah terus masuklah komentar-komentar nih. Komentar-komentar yang masuk adalah ya kurang lebih gitu. Aku juga kemarin dapat bintang 1 dari Topet. Logikanya kalau emang nggak puas ya kan jangan selesaikan order dulu, terus komplain ke sellernya. Bisa banding nggak sih kalau di Topet? Jadi grup gua tuh jadi ngomongin hal ini. Lanjut ya. Nah kadang nggak semua customer ngerti kalau lagi di TikTok lebih kocak lagi dapat kasus. Beli 1 Pampers di bal, pas dikirim tidak sesuai dengan size, deskripsi tulis jelas banget. Bisa dibilang harusnya dapat 2 pack, terus aku lingkarin 1 pack. Di live dibilangnya 2 pack, gua balas kagak pernah live saya bu. Jadi intinya ini temen gua ada kasus juga di Tokopedia di TikTok gitu ya, dia jualan di keranjang kuning di TikTok. Terus si ibu-ibu bilang ini tidak sesuai, soalnya saya nonton di live itu nggak seperti itu, dapat 2 atau apalah gitu ya. Lah temen gue nggak pernah live. Jadi kegoblokan seperti ini, pengancaman seperti ini ya terjadi sering banget ya, nggak di TikTok juga, di Tokopedia juga. Kalau dari gue sih gini ya guys, biasanya kejadian kayak gini tuh yang ngancem tuh adalah pembeli ngancem toko yang ada. Cuman kasus ini rada sedikit spesial dan sedikit goblok di luar nalar ya menurut gue ya. Kenapa? Tapi yang melakukan pengancaman di sini adalah pihak toko, bukan pihak pembeli. Dari sekian banyak kasus yang gue bawain di Isekai, bisa dibilang 95% itu kasusnya lebih di pembelinya rese atau pembelinya tolol. Seandainya ada penjualnya itu nggak mau disalahkan. Kalau ini bukan, ini penjualnya beneran goblok banget guys. Dia malah mau nyerang pembeli gitu dengan ngirimin order fiktif banyak-banyak COD gitu. Dan dia nulis itu di Tokopedia-nya juga. Itu menurut gue tolol yang apa ya? Ya gitulah, tolol banget aja. Isekai! 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 Sampai saking tololnya gue nggak habis pikir sih guys, kenapa bisa seperti itu ya. Tapi ini saatnya gue
memberikan penilaian gue ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, sekali lagi jangan lupa kalau ada yang mau ikutan memberikan penilaian atau masukan atau tanggapan kalian tentang kasus ini ya boleh juga di kolom komen, nanti kita bahas sama-sama. Tanggapan gue sebenarnya udah jelas. Kalau ditanya salah mana, menurut gue lebih salah si penjual lah. Udah ngirim nggak bener, ngirim jelek packingnya, sampai barangnya rusak. Terus habis itu dikasih bintang 1 marah. Terus habis itu ngancem mau COD, mau kirim COD gitu, order fiktif. Nah itu menurut gue tolol banget. Tapi kalau gue boleh bicara ya, kita sebagai pembeli juga harusnya balik lagi, pinter-pinter menilai. Baca dulu di kolom deskripsi barang yang mau dibeli. Terus habis itu juga lihat di kolom ratingnya ini orang berapa gitu. Karena perlakuan dia ke seller, perlakuan seller ini ke pembeli lain juga pasti ya 50-50 sama seperti yang dia lakukan ke lu, calon pelanggan baru gitu. Jadi menurut gue ya, selain lihat barangnya, selain lihat deskripsinya, selain lihat tokonya, lihat juga ratingnya. Oke nggak sih? Emang ribet banget ya zaman sekarang yang mau beli barang aja tuh ribai gitu ya. Makanya kalau gue sih tetap lebih suka beli barang secara langsung sih. Maksudnya lihat, beli di toko, lihat, ya tawar kalau boleh, kalau enggak ya udah gitu. Ada duitnya beli, nggak ada duit ya udah. Nah ini kalau gue nih ditanya menurut kalian atau menurut lu gimana Opah kasus ini? Ya susah sih gitu. Karena suka atau tidak kita tetap perlu e-commerce. Cuman ya memang lagi baliknya, ketemu pelanggan yang oke nggak, ketemu penjual yang oke nggak, ketemu pembeli yang oke nggak gitu. Atau opsi kedua guys, ya udah jangan jualan online, jual aja offline. Karena gue juga percaya setiap kali kita mau dagang online ya, setiap kali apapun itu platformnya, kita harus siap dengan risiko-risiko seperti ini gitu. Pembeli yang super picky, pembeli yang super bawel, pembeli yang santai aja, pembeli yang bodoh amat gitu. Nah kita harus siap dengan semuanya itu. Jangan cuma mau dapat pembeli yang bagus doang, atau jangan cuma mau dapat pembeli yang enak doang gitu. Kadang-kadang ya kita kan nggak bisa memilih kan ya gitu. Jadi ini lebih apa ya? Lebih masukan sih buat si seller sih. Lu kalau kagak siap dengan pelanggan-pelanggan yang begitu ya lu jangan dagang online. Ini bukan maksudnya pelanggannya rese ya. Dalam hal ini nggak gua setuju dengan si pembeli ini, pembeli kagak rese. Emang penjual aja yang udah menurut gue blee dalam packing, terus nggak mau disalahkan dan nyolot dan mau melakukan order fiktif COD gitu. Itu menurut gue goblok sih. Tapi kalau ya gue nggak terlalu banyak bisa ngomong sih. Menurut gue goblok. Nggak ada kalimat lain gitu ya, goblok aja. Ini gobloknya udah pol mentok. Gue juga kadang mau dibilang marah, jadi ya udah, tapi marah-marah darah tinggi jadi nggak bener. Jadi gitu aja deh guys. Pokoknya Coffee Shop Talk episode kali ini gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe biasa ya. Terus jangan lupa share juga video ini ke teman kalian, karena buat kalian yang beruntung akan ngedapetin 1 SHF ya. Nih, mana ya? Ya pokoknya adalah SHF-nya. Nanti gua tampilin aja di sini. Gua nggak tahu SHF apaan. Random ya, dan hadiah dipersembahkan oleh Lixian Hobby Store sekali lagi. Jadi thank you dan shout out buat Lixian Hobby Store yang selalu mensupport hobi gua ya. Thank you. Udah, jadi gitu guys. Sekali lagi bye-bye.